Saudara, dalam nama Yesus Kristus, kita akan menerima firman Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu buat kami pagi hari ini. Boleh kami bangun tidur, boleh kami Tuhan melakukan aktivitas kami. Sebelumnya kami akan menerima kuat kuasa-Mu lewat firman-Mu. Berfirmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam nama Yesus Kristus, tanpa rohani untuk kita pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara-saudara, kasih adalah prinsip hidup orang Kristen. Yang mengantar nats ini, saya akan menceritakan sebuah cerita di suatu keluarga yang sudah janda, mempunyai 4 orang anak. Dan di suatu ketika bahwa anak-anaknya berbincang-bincang dan mereka bercerita tentang kasih. Siapa yang paling mengasihi mama? Anak yang sulung mengatakan bahwa saya paling besar, saya yang paling lebih dahulu dan paling lama sebagai anak di rumah ini, tentu saya mengasihi mama. Anak kedua mengatakan dia tidak mau kalah. Ia berkata, saya sangat mengasihi mama karena dia di dalam keluarga ini satu-satunya anak perempuan dan sayalah yang mengasihi mama. Tentu anak ketiga tidak mau kalah, dia berkata, mama, saya sangat mengasihimu. Jika ada yang melukai mama, mencelakai mama, pasti aku yang paling melindungi mama. Sedangkan anak bungsunya berkata, saya memang paling bungsu di rumah ini, tetapi saya sangat mengasihi mama. Lalu ia berlari dan memeluk mamanya. Sang ibu dengan wajah berseri-seri berkata pada anak-anaknya, mamanya senang mendengar semua perkataan anak-anaknya, bahwa kalian semua mengasihi saya. Tak berapa lama sang ibu mau pergi ke kantor pos untuk mengirim sebuah surat yang penting sekali. Si ibu berkata kepada anak-anaknya, siapa di antara kalian yang mau membantu saya mengantar surat ini ke kantor pos? Si sulung menjawab, saya masih mengerjakan PR, Mak. Anak kedua berkata, saya anak perempuan satu-satunya, Mak. Seharusnya yang suruh mama, kawan mama, yaitu anak laki-laki lah. Sedangkan anak ketiga melihat keluar cuaca hampir gelap dan hujan, ia merasa malas pergi. Si ibu melihat anak-anaknya sibuk dengan pekerjaan mereka. Hanya si bungsulah yang bersiap-siap memakai jas hujan untuk mengantarkan surat itu. Si ibu menyerahkan surat itu pada anaknya dan berkata, nak, di luar sana hujan, gelap, apakah kau tidak takut untuk mengantar surat ini? Si anak menjawab, Mak, saya tidak takut. Saya akan pergi karena saya mencintaimu. Itulah situasi dari anak-anak. Saudara-saudara, bahwa kasih itu bukan hanya ucapan tetapi perbuatan. Bahwa kasih itu bukan sekedar rasa hidup atau yang perlu bagaimana memperlakukan kasih itu. Bahwa kasih itu bukan hanya slogan atau gaya hidup,
Tetapi kasih bukan cuma identitas kekristenan, tetapi kasih adalah jiwa kekristenan. Kasih adalah prinsip hidup orang percaya. Kasih adalah aspek kehidupan orang percaya. Kasih adalah karakter orang Kristen yang mendasar dan bertumbuh di dalam Kristus. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, Paulus menegaskan juga bahwa kasih bukan hanya lebih utama daripada karunia-karunia roh, tapi kasih bahkan lebih besar daripada hal-hal yang dianggap penting di dalam kekristenan, yaitu iman dan pengharapan. Iman tanpa pengharapan, iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah penggenapan dari iman dan pengharapan. Saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, mari kita saling mengasihi di antara kita, jangan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan, dengan juga harus saling menegur, saling membangun komunikasi, saling mementingkan, saling berkaitan, saling mendoakan. Itulah bukti seperti Yesus telah mengasihi kita lebih dari yang kita lakukan. Dia memberikan pengorbanan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap untuk mengingatkan kami Tuhan bahwa apa yang dilakukan Tuhan begitu besar kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu menjadi kami anak-anak untuk bisa mengikuti Yesus. Biarlah kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu, pelaku-pelaku kasih-Mu, jangan hanya dengan kata-kata. Ingatkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.